aja di mana ini? Di Bandung, Pak Renhat ini. Oh, Pak Renhat. Aduh. Gimana, Bang? Bandungnya di mana, Pak? Baik. Dar, orang yang nanya, kalau misalnya apa sih yang menjadi keselamatan di dalam Islam? Keselamatan apa ya? Keselamatan apa? Kalau dalam Kristen apa, Pak? Satu, ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah pasti selamat. Nah, itu Pak masalahnya. Sebenarnya gini, kalau saya kan orangnya realistis, Pak. Realistis teh. Ini kalau memangnya ajaran Islam itu memang menurut saya salah atau sesat, itu saya nggak akan saya tinggalkan, Pak. Cuman menurut saya benar itu ajaran para nabi semua. Dar, kamu tuh ngambil ayat-ayat di dalam Alkitab, kok kamu ngambil cuma kamu comot-comotnya, tidak kamu baca satu perikop. Kita orang Kristen mah nggak bisa ngambil comot-comot ayat. Kita harus lihat judulnya apa, perikopnya apa, baru kita mengerti. Iya, udah itu mah udah saya pelajari, Pak. Pak, kalau Tuhan Bapak siapa? Tuhan saya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, oke. Kalau di Bible saya lihat Yesus itu berdoa sama Tuhannya. Tuhannya Yesus siapa? Gini, Dar, kamu harus membedakan antara benar. Jawab dulu. Kasih penjelasan dulu ya, biar kamu mengerti. Iya. Kalau Tuhan itu, ya itu adalah gelar. Ya, itulah gelar. Kalau Allah itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ya, Allah. Kalau Yesus siapa? Yesus adalah firman. Kalau Roh Kudus apa? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Oh, kalau Bapak siapa? Ya Bapak ya Allah pencipta langit dan bumi. Bapak dengan Yesus sama nggak? Ya sama, karena firman itu ada di dalam perkataan Bapak Allah. dengan Yesus sama nggak? Sama. Kenapa Yesus berdoa sama Bapak? Karena dia sebagai manusia. Yesus manusia? Iya, sebagai manusia di dunia. Oh, iya, sebagai manusia di dunia. Bosan saya pertanyaan sebentar. Yesus 100% manusia, benar? Mau diputar-putar, Pak Paung. Pak Paung. Anu kan ditanya sama Pak Marpaung, Anu belum jawab. Anu jawab dulu. Ya. Apa pertanyaannya apa? Jawab, Anu mau terima dan tidak. Oke, iya. Tanya terus gimana sih? Oke. Anu mau tanya 10 pertanyaan, tanya satu nggak jawab. Sebentar lagi. Pak Marpaung. Ulang dari awal. Oke, Pak Marpaung tanya. Pak Marpaung. Yesus 100% manusia. Ya. Ya. Kenapa kalau Yesus 100% pria, kalau nikah nggak boleh? Dia tugas utamanya bukan untuk menikah. Iya, tapi 100% manusia kan kawin punya nafsu. Dia mah nggak punya nafsu karena dia adalah firman Tuhan. Ya kan dia 100% manusia katanya. Udah. Kamu kalau itu pertanyaan terlalu manusiawi, Dar. Yesus itu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat. Dia nggak pikiran kawin kayak Anu. Kalau Anu punya kepercayaan mau kawin ya udah ya. Oke, silakan Pak Marpaung lagi. Udah. Sekarang pertanyaan saya jawab dulu, Dar. Ya, mana apa? Tadi nanya wae. Ya, apa? Pak Marpaung apa? Ya, keselamatan. Keselamatan di dalam Islam bagaimana? Apa? Ini keselamatan di dalam Islam. Menurut saya ya, saya kan ilmu terbatas. Ya. Jadi gini, kalau saya rasakan gini di Islam tuh, kita kan berbuat baik. Pertama, sebaik apapun manusia, kalau syirik menyekutukan Tuhan, pasti masuk neraka itu. Kenapa saya nggak mau masuk ke Kristen? Kenapa saya takut masuk neraka? Karena orang Kristen itu menyekutukan Tuhan. Tuh, pertama ya, keselamatan dalam Muslim itu. Yang kedua, kita apa? Sebentar. Kita kan disuruh ada jalan harus berbuat baik semuanya, ada jalannya aja semua. Jadi hablum minallah apa? Kita berbakti sama Tuhan, beribadah gimana gitu, ada cara-caranya. Apa jaminan kamu akan selamat muter-muter? Sebentar.
hablum minanasnya apa? Kita berbuat baik kepada sesama manusia. Soal nanti kita masuk Udah surga mendingan masuk salawat neraka. Nabi aja. Sebentar, Gua teh sebentar. Nabi lu aja lu salawatin udah biar selamat. Sebentar. Soal kita masuk surga, masuk neraka itu urusan Allah. Kita berusaha Kewel lu, sebaik kewel. mungkin gitu. Kekasihnya aja minta salawat sebumi. Sebenarnya gini. Ah, apa Kalau lagi? kalau mah benar gitu ya. Kalau memang enak bener orang Kristen tuh percaya aja langsung masuk surga, enak banget. Cuman menurut saya salah. Siapa yang bilang begitu? Ya saya. Kalau tahu enak nggak masuk. Kalau tahu enak Kalau nggak Nah, masuk. saya itu- gini, kalau saya gitu ya, gini. Oke. Sebentar Pak Bimo, sebentar, saya jelaskan dulu, sebentar. Kamar Paung dengan Anu, saya dulu yang sebagai moderator. Ya, Kamar boleh. Paung sudah bertanya sama si Anu sudah? Saya, Sudah ya, Pak Parpong sudah ya. anu nabi kamu ketika mati di dalam kubur ditanya man nabiuka, dia jawabnya apa tuh, no? Nah kamu membahasan yang salah, mandi buka apa salah tuh? Sok tahu. Man Nabiuka, nabiuka, siapa nabiuka itu salah. Siapa Bahasan juga salah. nabimu? Siapa nabimu? Siapa nabimu? Nabimu ketika mati ditanya siapa nabimu, jawabnya apa? Bangkit dalam kubur itu ramai ini. Bang, turunin dulu. Ternyata si Anu otaknya didengkul. Dia nggak bisa jawab. Nabinya mati, ditanya siapa nabimu, nggak bisa jawab dia. Nggak akan bisa jawab. Nggak akan bisa jawab. Anu, kalau waktu kamu mati kan nanti ditanya tuh, man rabuka, siapa Tuhanmu? Man dinuka, Anu apa lalu agamamu? Man nabiuka, siapa nabimu? Lah kalau nabimu mati ditanyanya siapa itu? Ditanya siapa nabimu, dia jawabnya apa tuh? Udah Saya tuh dijawab. kita bahas ini ayat-ayat naga aja ya. Boleh Pak Didara? Siapa nabimu? Tanya dulu kalau nabimu waktu dikubur ditanya siapa nabimu, apa jawabnya itu? No, Pak Bob, baru siapa kita yang sama saya satu-satu lah. baru kita bahas nanti itu naga. Saudara sehat, saudara. Mau bertanya itu Pak Bom Ali. Ya. Bang Ali 2T mau bicara. Oke. Si Anunya mana? Ada di bawah. Oh, udah di bawah. Ya, Ini bagus Pak lah. Ali mau bicara jadi. Pak Ali mau Dia nggak bicara. bisa jawab. Pak Ali silakan. Siapa? Bang Mali. Oh, Polidara udah lupa sama saya. Atuh 2T. Ketemu Ya, kan? deui. Itu kumaha? Kerek nyadar dia dah. Kumaha damangnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Kumaha sawalarna? Hah? Naon? Si Didara mau nutup omongan si Anu. Banyak yang mau alap ya. Pak Bombom, Berisik. tunjukin Pak Bombom. Kemarin saya baptis orang Pak Bombom. Tunjukin Pak Bombom. Muhammad Ervan. Coba. Dia pernah nggak mualafin orang? Saya aja udah murtatin orang. Tunjukin Pak Bombom supaya Anu nih. Nah tuh Anu. Pak Bombom Anu. sebentar lagi mau alap. Ini ini Muhammad Ervan nih namanya. Muhammad Ervan. Tuh. Saya baptis. Kamu udah Cebol. mualafin mana? Mana kamu mualafin orang? Pak Bom ini mengecebrek aja jelema ini. Ya, Pak Lidara. Keceping. Pak Bom, Pak Lidara. Kamu mah ini mau keceping. diskusi apa ini Pak? Pak Lidara. Ngomong aja kayak orang gila ini mah. Kamu ditanyain aja kagak bisa jawab. Tadi Iya. lanjutan dari si Bapak Marpaung, Yesus tuh manusia 100%. Si nabi kamu itu waktu mati ditanyain siapa nabimu, jawabnya. Itu Yesus katanya 100% Itu manusia. nabimu, Tapi kalau disuruh kawin nggak boleh, kenapa? Nabimu itu mati di dalam kubur, ditanyanya siapa nabimu, jawabnya apa? Pak Bom ini mendak hujat sih ini mah aduh. Apa ya saya Bang? Menghujat kepala kau itu. Kau dari tadi bacot ditanya kamu yang nggak mau menghujat. nanyain orang. Congor kamu dari tadi menghujat. Ini mah ya, bangun dari tidur, bangun dari kematian langsung nocos. Aduh. Kamu ini bangkit dari kubur aja, kamu ditanya Aduh. nabimu, kamu nggak Mati terus aja. Cepetan mati Pak Didara, biar tahu neraka kamu tuh. mati duluan, kamu paeh duluan, kamu paeh duluan. Ya.
Kamu tadi ditanya keselamatan dalam Islam itu ada atau enggak. Kamu nggak jawab-jawab, maunya nanya Nggak mulu. bisa jawab. Otaknya nggak ada Pak Jeki gimana? Dar, Tuhan Yesus mah mikir kawin lain siga ente mah mau jauh tina selangkangan atuh. Iya, kata Barbara Tering itu ilmuwan Kristen juga Yesus. Mana mah berita hoax dipercaya atuh. Itu jelas itu. Kenapa dia katanya status kan manusia, tapi nggak boleh kawin kenapa? Iya, itu katanya Christian Prince itu ditanya, nabimu meninggal mati dikubur, ditanya nabinya nggak bisa jawab. Nabinya siapa nggak bisa jawab. Mungkin Bams Ali bisa jawab Palidara. Bam Sali paling nanyanya terang tenyaho. No, mendiskusi berbobot deh Nandar, diskusi mah berbobot ini ada orang gila sini, saya otak lagi lah. berdiskusi, Kalau ada mau- orang gila muncul, ribut aja udah. Kalau mau berdiskusi pakai otak atau jangan pakai bujur. Ya, pakai otak. Kita bujur. bahas ini aja, bakar-bakar yuk, bakar-bakar mau nggak? Kamu Bakar-bakar dibakar tai. pasti. Ayo, Kamu mau pasti mau nggak diskusi dibakar. itu? Ayo. Kamu pasti dibakar di neraka. Udah dibilang kok. Kita ngomong tadi sesama Kristen sekalipun ribut kita gantian. Ini kok ada Muslim kok bikin kacau sih. Iya, soalnya dibujur otaknya, maklum lah. Tahu bujur nggak Pak Jeki? Ada jin baru bangun dari Pak kuburan Jeki tuh. tahu yang bujur suka. nggak? Pak Jeki, Pak Jeki tahu bujur nggak? Bokong-bokong. Ini kalau orang waktu lahir keluar dari pintu belakangnya seperti dia, otaknya kejepit, soalnya kecil kan lubangnya. Ya tapi saudara 11 saudara. Itu juga rame itu nebeng beken, channel Pak Bombom. Kamu dengar Nandar? Masuk. Di channel Maksudnya? Muslim itu nggak ada yang bahas Quran, lihat ya, nggak ada yang bahas Quran. Kalau channel Muslim bahas Quran itu nggak ada yang nonton. Nggak Jadi, ada Bahas dapat duit. Yesus, Nggak bahas dapet duit. Bible, bahas Injil, rame channelnya, gitu loh. Jeki, Ada nggak yang bikin Injil? Apa sejarah Injil? Nabi, Pak Jeki. sejarah Nabi Muhammad? Nggak ada yang bikin tema itu. Kenapa? Nggak ada sejarahnya. Iya. Kalau si Tonggos ini nggak bahas Alkitab, nggak bahas Yesus, nggak akan dapat duit. Nah, itulah Yesus topnya di situ malah. Top Iya. itu diomong. Kalau yang namanya Jadi, diomongin pasti jangan top. salah gitu. Kalau umpama masih berprasangka si Anu adalah Nandar, ya salah juga gitu. Iya, si Nandar Nah. itu. Dia 11-12 Bicara Nandar. Nandar nggak seperti ini. Nandar itu orang Surabaya kalau nggak salah. Dia bahasa Jawa Wah. aja bisa. Enggak, Iya, saya juga Nandar bisa itu bahasa munafik. Jawa. Atau saya bisa Saya juga. bahasa Jawa. Saya bisa bahasa Si Inggris, Anu tuh si bukan berarti saya Nandar, bisa si bahasa Anu Inggris. tuh si Nandar. Iya. Anu tuh Nandar. Bang Oh, Mali bisa aja. Ya. Saya logat Jawa mendokin bisa. Kenapa nggak bisa? Saya bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Batak, bisa bahasa Sunda, bahasa Kalimantan bisa, tempatnya Madia. Paledara. Ya. Senang ya Kumaha. bisa ngobrol lagi. Nah, Tambah atuh lagi kumaha. baru kali ini saya baru masuk ke sini bisa ketawa puas gitu ya. Jadi- Puas ya. Tiap hari kita ketawa. Iya, istilahnya kan tadi dikatain si Anu keluar dari belakang, Ledara keluar dari atas katanya. Begitu saya ketawa. Ya. Kalau keluar dari atas masih bagus. Kalau keluar dari belakang, Gini. Sebelum yang kuning-kuning, Mbak Yalidara ya. coba Bang Mali, Kuning dulu. Bang Mali, kalau keluar dari atas, di bawah najis nggak? Keluar dari bawah najis nggak itu? Ya, mana ada juga lagi. Ada. Itu si Anu. Tapi aku masih enak ketawanya aja lah gitu aja. Aku kita pamit ketawa. dulu. Mau kita uji nggak, Nandar? Kamu kan ngejago tuh katanya bahasa Ibrani. Ngomong di TikTok di mana ngajakin orang bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Itu doang. Itu doang Nah, taunya. Itu doang mah. Nenek-nenek juga bisa. Anak saya umur 7 tahun juga bisa gitu doang. Ya, ilah. Yema Israel. Itu aja terus. Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam Nah, yakul kalau itu lahu jimat, kufuwan ahad. kalau itu jimat beda. Kalau Kristen gimana? Kalau Kristen gimana? Nggak ada tuh gimana? Oh, kalau Kristen Oh. mah, kulullah wahad, Yesus husomat, ada itu, ada Alkitabul Muqaddas. Jadi yang syirik itu yang menyembah Tuhan yang nggak bisa dibuktikan, itu syirik, pasti masuk surga, masuk neraka, dan sudah ketentuan itu yang sudah ditentukan oleh Tuhanmu. Kamu akan pasti masuk neraka, mendatangi neraka. Itu Pak Jeki yang saya Pak Jeki, oleh Pak Jeki terbersit dalam pikiran nggak? Oh banyak yang nama Anu sih. Saya curiganya nama Anu banyak sekali nih. Iya. Pak Bom, ini kan banyak nabi tuh, nabi apa, nabi Musa. Ada nabi Mormon, Mormon, kamu kenal nggak nabi langsung Mormon terakhir? Nabi terakhir nabi Isa langsung jadi Tuhan. Dan munculnya di Roma lagi di Itali, Pak Bom gimana? Nabi Mormon, apakah terbersit nggak, Pak Bom? Dalam pikiran Pak Bom? Nabi terakhir di Inggris, Nabi Mormon tuh terbit di Inggris. Nabi-nabi banyak tuh. Terus yang dari Arab itu gimana? Terus muncul Nabi jadi Tuhan. Yang di Arab tiba-tiba muncul di Itali lagi gimana? Munculnya di Itali lagi. Aduh gimana ini? Pak Bom, terpikirkan nggak ada sesuatu gitu? Sesuatu yang misteri nggak? Suatu misteri nggak? Bayangkan para nabi-nabi di Arab semua tuh. Nabi-nabi semua muncul di Arab. Cek muncul nabi di Itali jadi Tuhan Di lagi. Arab dari mana dia? Bayangkan. Yang di Itu Arab kan gimana? Palestina semua, jazirah Arab semua itu dari Timur Tengah. Nabi di Arab cuma satu, Nabi lu doang. Pak Bom, bayangkan nabi-nabi turun-turun semua di jazirah Arab. Terus ini muncul jadi nabi jadi Tuhan. Tapi yang klaimnya di Itali. Di Itali bayangkan. Penjajah, ini buatan penjajah ini mah. Buatan penjajah ini mah. Botol kamu nih. Bukan botol. Bukan botol. Bayang, iya. Pikirkan Pak Jeki. Secara logika, para nabi semuanya sama. Ada nabi. Ya, iya dah. Bayangkan. Ya semua nabi sama, cuman lu aja yang mirip. Kenapa jadi Tuhan ini? Jadi Tuhan kenapa? Dasarnya mana jadi Tuhan? Dasarnya di Tuhan gimana? Pak Bom, Jeki. Pak Bom, iklan dulu Pak, silakan biar Nandar lihat. Pak Jeki, Ini si Nandar. Tapi Pak Marwan udah pergi ya? Wah, Biru. Ayo. Pak Jeki. Ini Yesus jadi Tuhan dasarnya dari mana? Kok bertentangan dengan ajaran para nabi? Pak Bom, kita lihat lagi. Si Pak Jeki, kok bertentangan dengan ajaran para nabi? Pak Jeki? Pak Bom. Pak Jeki jawab dong, Pak Jeki. Ditangkap. Gue jadi kayak unta gitu Pak. Itu lagi kerasukan apa Pak ya? Jin. Lagi Kok jadi kayak unta gitu Pak? Iya, pagi-pagi enakan kita nonton begini ya. Ada lagi. Anu bangga bener tuh sama Arab tuh. Anu keluar. Sampai Islam masuk dia Islam masuk sampai tersinggung dia. Emang itu agamanya apa itu Pak? Lari Pak, anu lari, lihat langsung lari. Nih Pak Bom, satu lagi Pak Bom biar si Anu nonton. Udah lari dia. Ya nggak apa-apa biar dia tetap nonton.
Asik bener. Pakai celana nggak itu? Paling dah Kayak banci, kayak homo. Itu cowok lu, masa kayak homo begitu? Aduh, jijik banget deh. Aduh lari. Aduh, mau muntah. Saya mau muntah. Yang saya lucunya Islam masuk langsung protes. Ada yang namanya Islam kemarin Ampun, masuk ampun. langsung, itu agamanya apa itu? Pak Bom, mendingan lihat iklan lagi Pak Bom. Pak Bom, Ya, ya. boleh lagi. saya berdiskusi dengan Bu Kakak Nona? Pak Bom. Ya, bisa. Itu sampai satu. Aduh, Nandar itu kakinya sampai hitam itu Nandar, kenapa itu? Itu mah memang orang hitam, Bunda. Itu si Nandar itu. Itu si Nandar, Bu. Oh, itu lihat tuh. Lebih Aduh. lucu yang satunya yang ada pamarbannya, Pak. Oke, ada. King David Tuh. poligami sini banyak. Tuh, Tuh, siapa? Aduh, Nandar. Nandar itu laki apa perempuan sih Nandar? Itu laki apa perempuan Nandar? Masa Ya. ajaran para nabi semuanya di Timur Tengah, ini muncul di Itali, bayangkan ada apa ini misteri ini? Nggak apa-apa, itu lucu Yang aja. yang Kamu penting kan nggak jogetnya ngerti bagus. Nandar. Saudara Nandar. Bayangkan, para nabi kan semuanya di Timur Tengah tuh. Ini muncul di Eropa dengan ajaran yang beda. Bayangkan ajaran para nabi mas sama semuanya juga. Kamu Tauhid. saja Nandar, kamu juga ajaran yang beda kok, kenapa Kamu sih? aja Kamu Nggak juga ada ajaran Nabi. beda gimana nggak sih kamu tuh? ada, nggak ada nabi ngajarin cium batu hitam, nggak ada. Ada. Cuman Ini kamu Pak aja Bom. yang beda. Kita lihat Nandar. nih si Anu. Pak Bom lihat si Anu nih, si Anu nih. Ini si Anu. Nah, tuh si Anu tuh. Tuh si Anu. Tuh si Anu tuh. Lagi disawer si Anu. Si Anu lagi disawer. Iya. Padahal cowok ya. Montok bener. Malah Pak Bom. Homo halal. Itu aja munafik. Si Anu. Ganda itu, Boleh bisa. ganda itu. Itu ganda itu. Si Anu itu, Bu. Itu si Anu. Lagi disawer. Si Anu. Bu CJ, Ibu CJ di Turki yang disawer homo tuh yang banyak, nyawer. Bu. LGBT itu benderanya berkibar di Turki, LGBT. Oh Bendera iya, enggak. betul. Bendera hitam nggak Betul berani. sekali. Mana berani bendera hitam berkibar di Iya, Maroko. betul. Hmm. Wah, tapi kalau sembunyi-sembunyi gitu, wah, nomor satu. Nggak terang-terangan, itu parah kalau itu terang-terangan. Sembunyi-sembunyi justru di Turkai itu. Turkainya itu Iya. nomor satu loh sekarang. Enggak, kalau di Sembunyi-sembunyi. Maroko, kenyataan Bu, LGBT benderanya berkibar di Maroko. Mau lihat? Iya. Kita tonton sama-sama biar Anu Iya. juga lihat. Si Anu tahu, Bu. Si Anu udah tahu, cuma pura-pura itu aja. Bu Kakak Pura-pura. Nona, bayangkan ajaran para nabi semua Anu lagi sama. joget sekarang Tauhid. itu. Semua sama. Coba orang Yahudi dengan orang Muslim pernah Ya lihat udah lihat aja yang joget aja berdebat deh. masalah tauhidnya. Lihat, Nggak ada lihat sama. si Anu aja. Lihat si Anu joget aja, Pak. Anu, Udah semua manusia hitam, putih, kecil, besar, darahnya sama. Anu, darahnya sama, tapi otaknya nggak sama, pikirannya nggak sama. Harus tahu sih. Oh. Waduh. Sampai lepas sandalnya, sepatunya lepas. Lepas itu sepatunya.
Aduh. Pak Bambam Juga. iklan lagi, Pak Bambam, iklan lagi, Pak Masa Bambam. muncul ini di Si Anu, Eropa yang kan lihat si Anu, berjaga pagi. si Anu. Yang berbeda Aduh, lihat si Pak. Anu. ada pagar ini. Karena Ulang, ulang. pinteran My si goodness. Anu. My goodness. Wow, what happened? Ulang, ulang, Lihat si ulang, Anu. ulang, ulang. Lihat si Anu. Apaan tuh? Aduh, aduh. Karena pinteran. Karena terlalu pinter. Waduh, Karena terlalu pinter dia. Aduh, saya ini ketawa tuh sampai tetangga ke sini dah. Kaget semua. Nggak tahu nih. Tetanggaku sampai bangun kena. Tetanggaku bangun karena bunyi di tengah. Permisi ya, saya sholat dulu ya. Sholat sujud. Iya, sholat. Sholat dulu, sholat Berdoa, subuh. bilang Kayak begini. Yesus. Subuh sholat. Assalamualaikum, Mbak Anu. Nandar, sebentar, Ya, semua silakan dengar. sholat Nandar, doakan Dengar nabimu dulu. ya. Dengar. Begini, Nandar, kamu sebentar waktu sholat, Tuhan Yesus ada di depanmu. Tuhan Yesus, saya mau berdoa. Tuhan saya itu yang mana? Tanya ya. Tuhan saya itu yang mana gitu ya. Bukan nona, itu Yesus ada ayatnya bersujud di subuh itu. Berdoa, Kita bersujud. aduh. Yesus di Bible ada. Aneh-aneh aja. Bang Lidera. Ya. Bang Lidera. Ya, Bang Lidera. Saya tanya tadi dia tengok ada gambar apa? ya. Muallah tu kan. Murtad kan. Apa tu yang baptis kan? Di sana ramai kalau murtad tu. Kalau di Indonesia. Kalau purata setiap kalau sebulan tu kalau agak purata tu mana Bang Lidera? Pertanyaannya apa, Pak? Palidara jawab dan Palidara. Tadi saya tengok gambar apa? Pak Bob yang izin baptis. dulu ya, saya mau sholat dulu ngikuti Yesus. Kalau subuh Ya, itu kamu kita sholat. sholat bersujud. Ya, Izin dulu ya, Doakan bentar ya, nabimu sholat ya. ngikuti Yesus. Doakan nabimu supaya selamat. Yuk, keluar sudah. Iya. Tadi Pak Malik lagi ngomong apa dilanjut Pak? Coba Pak. Oh tak, tadi kan saya tengok gambar apa yang apa dibaptis tu kan. Kalau di sana purata sebulan tu, kalau baptis tu macam mana? Kalau tak ingat tanya Pak Lidara dia tak ada. Kalau ada. Ya, ini Palidara, Pak. Pak Lidara, tadi kan saya tengok gambar baptis tu kan. Iya. Kalau dalam sebulan tu di sana kan, kalau ada Pak Lidara kan, kalau di baptis tu sebulan purata kakak berapa kakak? Banyak. Ada. Banyak? Ada 20. Oh, kalau dari Muslim tu? Iya, dari Muslim itu semua. Oh, semua dari Muslim. Iya, Ada dari Muslim. Oh. Dari Kalau Muslim. alasan reason sebab kalau sebab Reason, Alasan ya. mereka. Reasonnya mereka itu telah menemukan kebenaran, Oh. sudah menemukan keselamatan. menemukan keselamatan. Jaminan, guarantee. Oh, Guarantee, ya. guarantee. Oh, tak kalau macam apa reason lain? Tak ada. Macam apa Pak? Pakcik? Macam apa? Kalau macam apa, alasan lain tak ada. Cuma keselamatan saja lah. Iya, keselamatan, tak nak bertemu dengan Tuhan Yesus dalam mimpi, dalam penglihatan. Oh, ya, keselamatan lah paling apa? The highest tu saving lah. Iya, Oh, macam itu Pakcik. oh ya. Saya apa? Tengok gambar tadi kan. Oh, Iya, saya di sini jarang lah jumpa kalau mungkin. Kalau orang sini tengok pelik lah. Apa? pelik ya. Kalau Ah. orang Malaysia cakap pelik lah. Pelik. Pelik. Peliknya Cuma- bagaimana, Pak Cik? Peliknya macam mana Pakcik? Macam mana peliknya tu Pakcik? Sebab kat sini kan tak jumpa macam tu kan. Tak jumpa lah. Tak ada. Tak jumpa lah macam tu. Tak jumpa macam Tu ni hari di Malaysia. Hari tu ada saya tengok video yang apa? Tenggelam dalam air tu kan.
itu baptis kan? Iya. Nggak, Oh. nggak tengok macam ni di Malaysia. Oh, tak Pakcik. ada. Tak Ada pernah ya? tengok. Mungkin kalau di gereja Pernah tu mungkin tengok. lah, tapi kalau di gereja tu mungkin lah di dalaman kan. Iya. Tak pernah lagi jumpa depan-depan kan. Macam itulah Pakcik. Kalau di Indonesia ni, kalau ada nak dibaptis, diselam, masuk dalam air, ya macam itulah Pakcik. Oh, Jadi kalau di Indonesia Pakcik, kalau orang sudah terima Yesus itu tidak ujuk-ujuk dia kemudian diumumkan, disiarkan. Karena kalau di Indonesia begitu, terkadang itu ada diskriminasi, ada persekusi seperti itu. Jadi kadang kalau orang sudah percaya pada Yesus, itu ya sudah, nggak usah yang terlalu lebay kemudian diumumkan kemana-mana, ya kan? Itu sulit kalau di Indonesia mau begitu. Kalau Nah, macam jadi iya. Kalau Kalau macam macam ini Ustaz ada ada kalau masjid macam masjid Ustaz di ada kalau sini ya, di masjid tempat saya sini, wah itu lumayan besar ya, dekat kota itu dipakai toa itu ya, pakai toa itu disyahadatkan lah, kisahnya begitu ya ceritanya gitu. oh, Tapi kalau mualaf. di Indonesia Iya. ya yang mau mualaf gitu. Nah, kita nggak tahu tujuannya apa, ya mungkin ada kesenangan pribadi lah, kesenangan kepuasan tersendiri gitu. Cuma kalau di Indonesia mau mensiarkan percaya pada Yesus itu kadang ada diskriminasi, ada Kalau apa ya? ya Kalau persekusi kalau nanti. abang Kalau bang ada bang Lidara pernah, kalau Ustaz ada pernah, kalau yang macam Ustaz kan, kalau ada ilmu. banyak Oh, ada. Pakcik. Banyak Kiai pun ustaz banyak, tu. Pak. Kiai. Banyak. Guru-guru besar Kiai. Al-Azhar Kiai banyak saya ada berapa saya dibaptis tuh. Pak Daud Raja Wali itu kiai itu punya 5.000 Iya. jin tuh. Oh, itu saja. Enggak usah itu. Pakcik, kalau di Indonesia nih kalaunya sudah dibaptis, KTP ya identiti tetap Muslim. Oh. Ya, banyak macam tetap tuh. Islam. Macam tuh banyak. Din. Susah nak ganti identiti di sini, Pak Malik. Bila dah pindah agama tu susah nak balik identiti. Saya Yes. saya aja identiti saya Apalagi yang jaga Pak Dani di itunya. Susah. Salam Pak Jeki. Saya mau nanya sama Pak Lidara ya. Pak Silakan. Lidara kan udah sering ke Israel ya Pak Lidara. Iya, Bu. Itu kan menurut ada ya kitab yang mengatakan bahwa besok itu saat mau kiamat itu orang Yahudi itu mau dibunuh gitu kan. Mau dibersihkan lah istilahnya begitu ya. Iya. Sampai ada batu itu berlari-lari, itu ada Yahudi, bunuhlah dia Iya. gitu kan. Iya, betul. Nah, terus itu kan Yahudinya Iya. katanya sembunyi di balik batu. Nah ini yang mau saya tanyakan sama Pak Lidara. Iya. Apa betul di sana itu orang-orang Yahudi berbondong-bondong menanam pohon gargat untuk bersembunyi? Omong kosong, Bu. Di sana tuh nanemnya, Bu, nih saya kasih tahu. Di sana tuh nanemnya apel. Terus kemudian pisang. Terus kemudian itu apa buah delima. Jeruk. Jadi seluruh anggur termasuk Saudi Arabia yang dimakan oleh raja-raja Saudi Arabia itu dari Israel, Bu. Dan Israel itu pengimpor buah yang paling top di dunia, ke seluruh dunia. Betul. Iya, itu aku udah lihat video-videonya yang di produk-produk Nggak ada, Bu. Terus Nggak itu ada. juga Tanaman aku juga karkat tuh omong kosong, Bu. Itu bohong, hoax. ya aku juga nonton videonya di YouTube, itu ada yang nanya kan benar langsung ya sama orang Yahudi yang di jalan-jalan itu nanya, Iya.
pohon gargat, mereka itu pada bengong, apa tuh pohon gargat gitu. Tapi kan aku walaupun lihat videonya aku mau nanya sama Pak Lidara gitu. Nah, Cuma anehnya kok begini ya, orang Yahudi itu kan nanti waktu mau kiamat itu kan mereka itu mau ditumpas begitu ya. iya. Tetapi kok Iya, mereka ceritanya. iya, tapi kok Dongengnya mereka begitu. Dongengnya tapi kok itu, Bu. iya, tapi kok mereka dengan amat sangat bangganya selalu bilang Yahudi sama itu agamanya anu itu sama gitu, tauhid. Kok Iya. selalu begitu ya? Maksudnya kalau sama gitu kok di apa namanya? Kok mau ditumpas gitu loh. Gini Kan Bu, aneh. saya jelaskan Bu ya. Jadi begini, agama samawi itu artinya agama yang dari Tuhan yang benar. Itu namanya agama samawi ya. Agama samawi itu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, yang agama samawi di dunia itu hanya satu, ya, adalah bangsa Israel. Nah, apa? Yaitu kekristenan. Itu kekristenan itulah agama samawi dan agama tauhid pertama di dunia. Kalau Yudaisme itu bukan agama, Bu. Orang-orang Yahudi yaitu keturunannya, pengajarannya disebut Yudaisme. Tapi karena Yudaisme mereka imani, mereka percayai hukum-hukum Taurat yang disebut Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, akhirnya mereka disebut-sebut sebagai Yudaisme. Ya, kemudian kepercayaan agama samawi itu dimasukkanlah ajaran Yudaisme dan kekristenan. Nah, kemudian ada beberapa ratus tahun kemudian ada satu ajaran agama yang terbit di luar daripada bangsa Israel, mereka ngotot dan ingin dimasukkan sebagai agama samawi juga. Gitu loh. Jadi ketika mereka berkeinginan atau memaksa atau ngotot lah dibilang untuk dimasukkan sebagai agama samawi, nah makanya mereka harus membuat seolah-olah mereka adalah bagian dari agama samawi itu. Iya, ini apa namanya Pak Lidara, saya itu kan sudah meninggalkan Tuhan Yesus lama sekali ya, puluhan tahun, ada Ya. kalau 20 tahun ya. Ya. Oke. Tapi saya nggak kemana-mana, pokoknya saya ninggalin aja cuek-cuek. Saya ketemu sama saksi Yehova, terus saya belajar sama mereka. Saya belajar Alkitab sama mereka, tetapi saya masih belum mengenal Tuhan Yesus. Maksudnya begini, di dalam rumah tangga itu harus seperti ya, saya dapat dan saya merasa saya berubah ya. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak saya kenal, meskipun saya berdoa. Nah, sampai suatu saat saya mampir ke channelnya Cipi, gitu ya. Iya. Cipi, awal-awal saya merasa ini orang Kristen kok ngomongin Islam, karena kan di kita Italia nggak ada. Jadi saya juga merasa benci sama si Cipi ini, aneh-aneh aja dengerin, terus saya lihat mereka maksudnya sekeliling saya ya, tetangga saya itu misalnya kalau makan dijilatin apa jari-jarinya, terus masalah cicak itu kan terus mereka kan udah familiar, itu kan rahasia umum kan kayak gitu-gitu. Akhirnya saya dengerin. Dulu saya batin begini, wah ini si CP ini kalau di Indonesia dipenggal ini. Saya dulu batin saya seperti itu. Nah, karena saya orang Katolik, terus saya mampir ke channelnya Pak Risuli Lubis. Nah, dia itu ibadahnya itu kan joget-joget seperti itu ya, pokoknya semangat sekali. Saya juga merasa ibadah kok kayak begini, saya merasa begitu kan. Ibadah kok kayak gini, saya nonton cuma berapa menit, saya nggak betah, saya matiin gitu.
Nah, tapi lama-lama entah kenapa ya, tiba-tiba itu saya itu dapat bisikan begini loh. Loh, kalau di Saksi Yehova itu kan Yesus itu Tuhan kecil gitu ya. Bapa Tuhan besar. Berarti Tuhannya dua dong. Tiba-tiba saya seperti itu. Terus tiba-tiba saya mampir lagi ke channelnya Pak Risuli Lubis gitu ya. Aku cobain deh dengerin khotbahnya dia. Nah, ternyata ketika saya dengar khotbahnya dia itu wah, apa ya, meluap-luap, pokoknya powerful gitu ya. Pak Risuli Lubis itu kalau membicarakan tentang Tuhan Yesus itu siapa, roh kita itu pokoknya. Nah, saya merasa dari situlah saya mengalami kelahiran baru. Nah, sejak saat itu ya waktu itu saya cuma dengerin Pak Risuli Lubis ya, khotbah-khotbahnya berapa jam saya betah, pokoknya saya tonton, nggak pernah telat. Lama-lama bermunculan Kristuber ini, saya makin mengerti, saya makin mengenal Tuhan Yesus ya. Kalau tadi saya bicara cuma ajarannya kita suruh begini-begini amal ibadah ibaratnya gitu ya. Tapi kalau sekarang saya tahu kuasa Tuhan Yesus itu loh. Kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa, firman-Nya. Dan saya jadi tahu Alkitab begini ya. Itu Alkitab itu kan ditulis, maksudnya pertama kali ditulis oleh Musa itu kan berapa ratus kemudian setelah Adam dan Hawa ya, penciptaan itu. Itu kalau bukan hikmat Roh Kudus kan tidak mungkin ada kitab terperinci itu, dan itu enggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Misalnya aneh-aneh dalam arti kata tentang apa ya, mandi junub, tentang apa itu enggak ada gitu. Itu benar-benar seperti kata Pak Bom, pernikahan pertama, dosa pertama apa, dan saya yang gini siapa namanya Bu Sofi dan Bu Rita Wahyu kan waktu saya belajar sama mereka di channel Teologia Ikim gitu ya. Tuhan itu waktu mengusir Adam dan Hawa itu sangat sedih gitu, sangat. Jadi saya jadi bisa merasakan apa ya, kasih Tuhan yang begitu dekat gitu, begitu ya, Tuhan itu menghajar kita tapi tidak akan membunuh kita karena kasih-Nya yang luar biasa itu gitu loh. Dan di luar, saya pikir ya, di luar kekristenan ini, di luar Tuhan Yesus ini, mereka enggak mengenal Tuhannya sedekat ini gitu loh Pak Lidara. Makanya sekarang saya merasa ibaratnya saya itu udah mau masuk jurang, tapi ditarik sama Tuhan Yesus begitu. Jadi saya merasa, gimana sih perasaan kalau orang sudah mau binasa tetapi diselamatkan itu. Jadi saya sekarang itu merasa Tuhan itu benar-benar pegang saya, benar-benar gandeng tangan saya. Jadi bukan cuma lagu-lagu, tapi benar-benar saya rasakan gitu. Saya kasih Tuhan itu benar-benar luar biasa gitu. Malah di sini majikan saya itu saya injili juga setiap hari. Saya kan nanti kalau mati kan mau ikut Tuhan Yesus, jadi jangan sampai saya terputus sama dia gitu. Terus saya bercanda sama dia, aku nggak mau nanti kalau mati jadi kelinci, kataku gitu. Mereka ketawa. Orang Taiwan bilang sekarang ini orang-orang Taiwan itu sekarang sudah kebanyakan ya, terutama yang muda-muda itu berpindah ke Kristen katanya begitu ya. Haleluya gitu. Terus karena mereka ya kalau kata majikan saya itu, kata mereka itu karena mereka tidak mau pai-pai gitu, tidak mau, maksudnya sesajen yang ribet-ribet itu mereka nggak mau gitu. Tetapi karena saya juga bergereja di gereja orang Taiwan ya, maksudnya saya sendiri yang orang Indonesia begitu ya. Mungkin mereka seperti itu, tetapi ketika mereka masuk gereja dan setiap hari mereka belajar tentang Tuhan Yesus, mereka bukan cuma karena meninggalkan sesajen itu, tetapi karena benar-benar mengetahui
dari mana kita berasal, bagaimana kita hidup, dan seperti apa kesudahan kita. Nah, itulah yang membuat mereka itu setia sama Tuhan Yesus, begitu loh. Tapi kalau Ya. orang Kristen ya enggak fanatik ya. Jadi kalau kita Amin. ngomongin Tuhan Yesus itu enggak langsung mendidih, enggak. Mereka justru suka gitu kalau sama orang Kristen itu suka gitu. Saya terima kasih sekali Oke ya dah, Pak Pak. Bombong, Ya. Pak Jeki Amin. Sembiring, Pak Aku Percaya, Pak Pak Anas. siapa namanya ini, Pak Pak Anas. Widara, Pak Amin. Anas ya, dan semuanya. Dan bagi teman-teman yang selalu nonton di sini, kalau mau murtad jangan ragu-ragu. Dari pengalaman Ibu yang 20 tahunan meninggalkan Tuhan itu, Bu, ada pesan nggak, Bu, buat sekarang orang Kristen, Bu, yang lagi jauh dari Tuhan, Bu, dari pengalaman Ibu itu, Bu? Gimana sih rasanya jauh dari Tuhan Ya. dan bedanya sekarang waktu dekat dengan Tuhan, Bu? Ada pesan nggak? Karena banyak orang Kristen sekarang juga kayak Ibu juga kayaknya nih jauh dari Tuhan, Bu. Ada pesan nggak untuk mereka, Bu? Kalau kemarin ya saya bekerja, wah saya harus begini ya, caranya begini biar dapat duit apa gitu ya. Tetapi kalau sekarang ini saya tahu tujuan saya, begitu loh. Dan di dalam Alkitab itu kan dikatakan kita harus tentang firman itu harus kita bicarakan setiap saat. Ketika kamu tidur, ketika kamu dalam perjalanan, ketika kamu duduk-duduk, kita harus selalu membicarakan tentang firman Tuhan itu. Dan bagaimana mungkin kalau kita itu adalah anak Tuhan, kita itu adalah anaknya Bapa yang di surga, tetapi kita tidak suka mendengar suaranya. Itu kan aneh sekali, gitu loh.